Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Suci. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai the role of investment planning and project management. Pada sesi ini rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan bagaimana perencanaan modal berhubungan dengan enterprise arsitektur. Program enterprise arsitektur hanya efektif jika sumber daya perusahaan itu secara efektif diterapkan kesenjangan dalam kinerja operasional. Jadi dibutuhkan sekumpulan orang, uang, fasilitas, software maupun hardware, peralatan, pelatihan, dan sumber daya lain untuk mengoptimalkan investasi tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat proses perencanaan modal dan kontrol investasi ya, yang dikenal sebagai capital planning and investment control CPIC untuk mendukung enterprise arsitektur dengan merencanakan, memilih, mengendalikan, dan mengevaluasi investasi dalam komponen enterprise arsitektur yang baru atau yang sedang ditingkatkan. Dari gambar berikut kita bisa melihat project management plan terdiri dari 4 phase. Yang pertama ada planning phase, kemudian selection phase, control phase, dan evaluation phase. Nah, proses CPIC ini beroperasi di 4 tahap yang berbeda yang berfungsi untuk yang pertama sebagai standarisasi, bagaimana persyaratan untuk teknologi diidentifikasi dalam konsep strategis dan bisnis. Kemudian mengaitkan kebutuhan teknologi dan komponen enterprise arsitektur. Selanjutnya membuat keputusan investasi. Dan yang keempat, untuk menerapkan solusi melalui praktek manajemen project standar. Dalam planning phase merupakan tahapan di mana persyaratan bisnis dan teknologi yang muncul di seluruh perusahaan ditinjau pada tingkat awal untuk mendapatkan kebutuhan terkait jasa dan identifikasi asosiasi dengan komponen enterprise arsitektur. Nah, pada tahap yang kedua masuk ke tahap seleksi ya, di mana keputusan pendanaan dibuat untuk investasi yang diusulkan dalam komponen enterprise arsitektur. Return of investment di sini dapat menjadi salah satu aspek yang paling sulit dari kasus investasi yang diusulkan untuk mengembangkan karena banyak manfaat dari solusi teknologi enterprise arsitektur yang bersifat kualitatif ya. Kemudian pada tahap kontrol di mana pengembangan dan peningkatan yang sedang berlangsung dievaluasi ya. Kemudian dari tahap evaluasi lanjutan adalah di sini yang dilihat terkait dengan bagaimana proyek teknologi informasi ini selesai dan ditinjau pasca implementasi, dan yang kedua di mana sistem operasional ditinjau secara berkala untuk dinilai berkelanjutan. Oke, di sini kita bisa melihat gambaran dari project management plan ya yang bisa digunakan. Jadi sesi ini adalah kita belajar untuk melakukan analisis kasus bisnis dan penyelarasan enterprise arsitektur dalam membantu program manajemen mempersiapkan dan memperbarui rencana manajemen proyek mereka di semua fase proses perencanaan modal dan pengendalian investasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.